lagi teman-teman, salam pramuka. Kali ini kembali lagi dengan aku Dewi Surendra dan rekanku Nabila Leoni Sahadi akan membahas mengenai materi dalam gerakan pramuka. Materi kali ini membahas mengenai penemu lambang gerakan pramuka sekaligus makna-makna yang ada di dalamnya. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas mengenai penemu lambang gerakan pramuka. Nah, penemu lambang tunas kelapa muda pada pramuka ialah Bapak Sunaryo Atmodipuro yang merupakan seorang petinggi di Departemen Pertanian. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu tokoh pramuka pada tahun 1961. Lambang ini digunakan pertama kalinya pada tanggal 14 Agustus 1961 pada saat Presiden Soekarno melantik anggota Mapinas Warni di Istana Presiden. Nah, sejak saat itu teman-teman, pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan tunas kelapa ditetapkan sebagai lambang dari gerakan pramuka melalui surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 KN-72 tahun 1972. Nah, surat keputusan ini mengenai lambang pramuka ditetapkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua Kuartir Nasional pada tahun itu. Gerakan pramuka merupakan sebuah organisasi non-formal yang bergerak dalam bidang kepanduan. Nah, sebagai tanda pengenal, pramuka menggunakan tunas kelapa sebagai tanda pengenalnya agar tetap mudah untuk dikenali. Nah, lambang dari gerakan pramuka adalah sebuah tunas kelapa yang berupa bayangan atau siluet. Untuk mengetahui makna yang ada di dalamnya, kita akan beranjak ke Kak Nabila untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi bersama Kak Rere sudah mempelajari tentang sejarah dari lambang gerakan pramuka. Selanjutnya bersama Kak Nabila, kita akan belajar mengenai arti atau makna dari lambang gerakan pramuka. Bersama Kak Nabila, kita santai saja, langsung saja kita simak materinya. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal adik-adik. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap gerakan pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adik-adik, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga adik-adik, nyiur itu dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang tersebut mengiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Makna yang keempat adik-adik mengetahui bahwa pohon nyiur itu tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia, jujur, dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan sesuatu. Akar nyiur itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah adik-adik. Jadi, lambang tersebut mengkiaskan tekad dan keyakinan setiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita perorangan pramuka. Yang terakhir adik-adik, ini sangatlah penting dan sangat bermakna bagi kita sebagai anak pramuka. Nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada sesama umat manusia.
Nah adik-adik, itulah tadi penjelasan dari setiap makna dari lambang Gerakan Pramuka. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang telah kakak jelaskan tadi ya.